bagian tersulit buat lu di produk itu apa? Bagian tersulit buat gue adalah belajar tentang. Kali ini Common Space kedatangan tamu namanya Duto Triaji. Duto Triaji ini adalah seorang product manager. Betul toh? Betul, Product product owner lebih tepatnya. product owner di salah satu perusahaan tech di Indonesia. Dan di sela-sela kesibukannya, Duto ini juga stand up komik. Iya. Iya, betul. Mungkin gue Yes. bakal, kalau misalkan ada orang yang nanya, lo product owner apa stand up comedian? Gue bakal bilang stand up comedian sih. Oh, part-time product owner. Baik. Oke. Nah, Duto, gue pengen tahu nih, Toh. Lu kan sebelum lu jadi product owner sekarang secara karir nih, profesional secara karir, lu itu pernah juga di rekrutmen, kan gitu? Betul. Nah, sebagai rekruter. Terus lu jadi product owner di satu perusahaan, baru perusahaan yang sekarang kan, kalau salah udah baru sekali pindah ya? Apa 2 kali pindah? Wah, udah berkali-kali, bro. Gue Lu tuh musuhnya rekruter. tuh loncat katanya. Nah, gue pengen bahas kenapa lu memutuskan dari rekrutmen padahal lu lulusan legal kan, setahu gue bukan ya? Bukan, No. lulusan apa sih? Gue lulusan teknik geologi. Anjir, teknik geologi, belajar batu, terus Ya, jadi rekruter, terus jadi ya, product owner. What betul. happened? Yang terjadi di tengah-tengah itu ada apa perjalanan hidup? Jadi, kalau mungkin gue tarik ke awal ya, ke Hmm, awal misalkan gue lagi kuliah gitu. Gue tuh di akhir kuliah, gue udah mulai ngerasa, ini emang bukan jalan gue. Oke. Gue kuliah geologi, tapi gue nggak ngerasain kayak, oke, gue mau kerja di sini. Oh, Gue nggak jadi ngerasain itu. geologi Sampai dulu. akhirnya, gue lulus, gue sempat nganggur itu setahun. Oke. Gue sempat nganggur setahun, dan gue nggak tahu mau jadi apa. Sama sekali nggak tahu. Ya, gue pengen jadi stand up comedian, cuman kan agak goblok ya kalau bilang gitu ke orang tua. Iya Diusir gak sih? dari kata Diusir keluarga ya. kan. Hmm. Iya, jadi ya gue gak tahu mau ngapain. Akhirnya gue coba mulai daftar-daftar startup. Tapi Tapi waktu lu geologi bukan lu yang milih itu atau gimana? Kejebak atau gimana? itu awalnya memang gue milih karena gue ngeliat bokap gue dulu memang berkarir di dunia minyak, dunia Oke. migas. Tapi ketika gue lulus itu harga minyak drop. Bukan jatah lu, Drop, Pak. drop, Bukan bener-bener jatah. drop. Lo bayangin deh, gue pas lulus, gue terima intern di Chevron. Oh, keterima intern terus? Ya, hamin seminggu Chevron ngeluarin berita PHK 50.000 karyawan. Wow. Apalagi gue kan. Ya, lu belum masuk ya Ya, nggak jadi belum masuk lah. masuk, udah Ya, gak ada ya, harapan kan. ya, ya, ya. Akhirnya udah, Ya. gue coba cari di startup, tapi gue masih belum tahu juga. Maksudnya gue pengen kerja di startup karena gue ngeliat, wah ini culture-nya seperti enak nih. Hmm. Tapi gue nggak tahu mau jadi apa. Oke. Sampai akhirnya dipanggil lah gue sama si company recruitment ini. Yoi. Bahkan di saat gue interview sama orang yang interview gue, dia nanya, emang lu tahu headhunter apa? Gue bilang, gue nggak tahu headhunter apa. Gue nggak tahu gitu. Gue cuma mau kerjanya, gue butuh duit. Oh, lu jujur ya, lu butuh duit ya. Jujur, ya. Jujur, oke, Jujur oke. tuh penting, Bu. Oh ya, penting banget waktu interview Penting tuh jujur jujur tuh tuh. nomor 1. Nggak usah ngecap, Ya. nggak usah sok-sok keren, nggak usah jujur aja lah, benar-benar. Iya, kadang kalau emang kelihatan pengen keren, jadi ketahuan bohongnya. Tuh, maksa ya, Ya, trying too hard. maksa. Ya. Terus lu Akhirnya udah gue keterima. keterima, Hmm. Dan mungkin kalau orang bilang, tuh lu kerja itu harus pakai passion tuh. Lu kerja itu harus semangat. Jujur ya, gue di perusahaan awal gue itu, tujuan gue kerja itu gue biar tahu gaji tiap orang tuh berapa. Wow, oke. Sangat mulia loh pekerjaan Anda itu, padahal bantuin orang nyari Iya, kerja, tapi tujuan lo adalah iya, nyari tahu gaji orang berapa. betul. Jadi Gajinya tips berapa ya, nih orang nih? jadi tips buat Eh, anak-anak yang baru lulus nih ya, lo mau tahu gaji orang berapa jadi rekruter ya. ya betul. Karena lo tahu semua tuh seluk-beluk ya. Yoi. Tapi Terus, kan kadang kita juga mikir kayak, wah gaji gede,
Tapi kalau kerjaannya gue nggak suka, buat apa? Ya. Ya kan? Buat apa kayak gue kerja emang cuma buat duit doang. Ya. Nah, jadi selagi gue nyari mana nih gaji yang lumayan oke nih di dunia perstartupan ini, gue juga nyari job desk yang enak yang cocok sama gue tuh apa. Oh, jadi bukan cuma duitnya tapi kerjaannya yang enak buat lu ya. Iya, Jadi yang menurut sebenarnya gue bakal suka. berarti lu tuh lagi research tapi dibayar ya? Kurang ajar. Betul. Tapi Bisa dibilang bener. seperti itu. Iya, bener. Bagus. Dan you know bahwa, kerjaan di dunia startup yang gajinya lumayan dan jadi kerjaannya lumayan cocok sama lu tuh product manager gitu ya? Atau product owner gitu? Betul. Mungkin lebih ke arah produk atau project. Oke. Apa yang Kedua menarik itu seorang duto tuh apa tuh? untuk mana? Untuk project dan produk itu. Iya, kenapa lu bilang produk ini cocok kayaknya buat gue nih? Atau project ini cocok buat gue nih? Karena kalau gue ngeliat ya, produk itu lo ngebikin sesuatu dari nol sampai yang akhirnya dipakai semua orang gitu. Gue tuh sangat amazed dengan adanya Gojek, Tokopedia. Karena dulu tuh itu jauh banget sama gue. Gue orang geologi. Gue ngeliat Gojek, Tokopedia, elah apaan, dan ini aplikasi. Paling kan aplikasi HP gak jelas gitu. Iya. Sampai sekarang bisa sebesar ini. Iya. Itu pasti ada andil orang produknya di sana ya. Dimana mereka nentuin ini produknya mau seperti apa. Iya. Nah, gue sangat amazed dengan itunya. Ngebikin Iya. dari yang tadi yang nggak ada sampai akhirnya dipakai semua orang, dan bahkan yang punya Gojek sekarang kementerian. Iya, bos. Kurang gila apa lagi? Iya. Jadi produk itu gue cukup ngerti lah beberapa kerjaan orang produk gitu ya. Memang itu harus, kalau analoginya sama pekerjaan yang dulu kan product manager ini belum ada nih kerjaan ini kan, baru ada setelah di zaman-zaman internet kan. Mungkin Iya. analogi paling mirip itu sama arsitek kali ya. Ya, bisa. Ya kan, lu bikin blueprint sebuah bangunan gitu kan ya. Lu bikin desainnya, pintu masuknya di mana, orang harus belok mana, ya kan, tangganya di mana, gitu ya. Ya, intinya untuk memudahkan orang yang beli itu. Ya, yang tinggal di situ Karena kalau buat ngomong arsitek apa? gitu ya. Ya, karena buat apa misalkan lo beli rumah, tapi tangganya malah ke samping. Kan nggak jelas kan? Benar. Dan buat seorang duto, itu yang cocok buat lu. Menurut gua itu yang cocok buat gua sih. Skill set-nya apa yang menurut lu? Gue punya nih skill set-nya, gue bisa nih. Apa? Kalau gua menggait semua karyawan gua. Skill set lu itu? Iya. Maksudnya gini loh. Basic gua bukan tech. Ya, bukan engineering tech. Basic gua geologi. Ya. Basic gue yang liatin batu, jilatin batu itu basic gue. itu yang gue lakukan selama gue kuliah di geologi. Tapi ada lu batu, nggak jadi tukang laki ya jadinya. Enggak, dulu hampir pas naik. Pas naik gue hampir loh. Tapi skill set-nya adalah ngegerakin orang. Maksudnya apa tuh? Detailnya tuh. Karena ya menurut gue bikin sesuatu itu mudah. Yang susah itu nyuruh orang buat bikin. Gerakin orang-orang buat bikin. Itu yang sulit ya buat gue. Menarik. Karena ya sebagus apapun barang, yang bikin di belakangnya itu manusia. Dan kadang manusia itu, ini sorry gue bilang kayak gini ya, tapi manusia tuh kadang. Maksud, tolong dielaborasikan dengan lebih baik maksudnya. Karena manusia itu makhluk yang kompleks kok. Ya, setelah lu mengerti manusia dari rekrutmen, oke, kompleksnya gimana? Kayak misalkan nih gue ambil contoh rekrutmen aja deh. Kayak udah gue tawarin nih gaji lo naik, tempatnya oke, perusahaannya bagus, ditolak sama dia H-1 gara-gara apa? Nggak ada parkiran. Kan goblok kan. Ya lo kalau dapat gaji segitu lo nggak butuh parkiran, udah lo pakai apa kek? Sewa supir kek? Maksudnya mereka semua pasti punya alasan tersendiri, dan susahnya adalah kita nggak tahu isi otak orang lain. Ya. Dan menurut lo punya kemampuan lebih di situ. Lo bisa menggerakkan orang, mandorin orang untuk mengerjakan sesuatu yang jadi visi lo gitu ya. Betul. I see. Mungkin gue kuat. Kalau ditanya lo kuatnya di mana tuh, mungkin gue kuatnya di situ. Berbaure. Di soft skill-nya ya malah ya.
Justru Berarti kalau lo ngomongin tag-nya kuat gak tau, kalau gue ya, gue nggak begitu kuat dalam hal tag-nya. berarti product manager itu not necessary harus kuat di tech ya? Kalau menurut gue sih selama lo mau belajar nggak perlu harus kuat-kuat banget di tag. Ini yang berlaku ke gue loh ya. Ya, ya, Karena ya, ya, ya. gue pun belajar menjadi product owner ini, itu sambil langsung dicemplungin. Tapi Jadi setahun minimal belakangan, minimal lu punya logiknya lah, tapi harus kan, maksudnya lu tahu betul, kalau mau ngebikin betul. rumah, ngebikin apanya dulu, nggak tiba-tiba langsung atap kan. Iya betul, itu betul. Setidaknya tahu back end logiknya lah. Nah, nggak harus Kayak tahu misalkan programmingnya. kalau misalkan si engineer buat ini, ya ini hasilnya apa? Ya, 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 ya. Nah, ada hubungannya Jawab nggak gak tuh? dengan kemampuan lo dalam berstand up komedi itu ada hubungannya nggak? Maksudnya kan lu tadi sendiri yang bilang toh bahwa manusia tuh kompleks ya kan? Ya Nah, betul. saking kompleksnya manusia tuh pasti nggak ada sesuatu tuh yang berdiri sendiri. Maksudnya logik lu nggak mungkin berdiri sendiri, komedi lu nggak mungkin Hmm, berdiri sendiri, people hmm. skill lu nggak mungkin berdiri sendiri. Itu pasti ada koneksinya kan, pasti ada nyangkut-nyangkutnya kan. Nah, ada nggak Pasti. dampaknya dari stand up komedi lu tuh ke kerjaan lu sebenarnya? Dampaknya yang gue rasain, Ya, bahkan bukan ke kerjaan gue doang, tapi ke kemana lagi? kehidupan gue. Oke. Karena jadi lo mungkin baru kenal gue itu 2 tahun belakangan mungkin Kok Ya, kan. 2-3 tahun lah. Ya 2-3 tahun. Hmm. Tapi kalau misalkan lo lihat gue dulu banget, bener-bener dari zaman gue masih kecil sampai gue kuliah, gue tuh nggak berani ngomong ke orang lain. Oke. Gue gak ngerti kenapa, tapi setiap kali gue ketemu strangers, gue ngobrol sama dia, gue keringet dingin. Oke. Bahkan kayak dulu gue pernah lagi jalan di mall gitu sama keluarga gue mau kencing nih, mau Hah? ke toilet, Hah? gue bilang ke nyokap gue, Bu, aku mau ke toilet gitu. Kata nyokap gue, yaudah tanya satpam. Hah? Gue jalan ke satpam, gue keringet dingin, akhirnya gue gak jadi nanya ke dia, gue kencing celana. Dulu gue setakut itu. Cuma nanya toilet aja lu nggak berani ya? Iya, sampai akhirnya mungkin karena stand up ini, gue mungkin jadi lebih ngerti gimana cara yang ngobrol sama orang, gue jadi lebih ngerti gimana caranya ngeluarin isi otak gue. Hmm, hmm, hmm. Karena dulu itu semua sulit banget. Itu semua nggak bisa gue dapetin. Dan karena gue mungkin belajar ngomong di atas panggung, dan belajar juga, oh ternyata kalau gue ngomong ini ke orang, dia bakal tersinggung nih. Ya, 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 Tapi kalau gue ngomong ada satu kata yang gue rubah dikit, ya, mungkin dia bakal ketawa. ya, 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 ya. Nah, lebih ke arah situnya. Cara ngobrol dan pemilihan katanya. Oke, oke, oke. Ini kalau gue kan bukan orang stand up, gue juga bukan orang produk gitu ya. Tapi Tapi kan kalau lu stand up. dulu Pak, dulu zaman jebot. Tapi yang gue mau coba menganalisa ada hal lain nggak, dari stand up lu ini sama pekerjaan lu ini yang membuat saling supporting satu sama lain. Ini gue asumsi gue nih ya, correct me if I'm wrong. Lu Yap. di stand up pasti sering dong mendengar cemoohan atau orang bilang lu nggak lucu toh sebenarnya, nggak usah Oh stand up iya. lah gitu. Iya, Nah, iya, iya, iya. dan di kerjaan juga sering kan lu ngedenger kayak nggak gitu caranya bro bikin produknya kayak gitu. That kind of rejection, objection, how do you handle that? Kita ngomongnya yang di stand up dulu deh. Gimana cara lu meng-overcome itu? Pasti gini, kenapa? Kan lu bilang tadi, gue dulu stand up. Dulu. Kenapa gue berhenti? Karena gue udah sakit banget nih kuping gue denger orang ngomong lu nggak lucu, goblok, kata gitu. Tapi yang gue tahu adalah semua stand up komika itu semuanya awalnya nggak lucu. Nah, gue itu masih penasaran sampai sekarang, Pak. How do you handle that? Kenapa? Oke, kita ngomongin stand up dulu ya. Iya. Kenapa gue bisa handle di sana? Iya. Kenapa gue masih bisa terus lanjut di sana? Iya. Mungkin karena memang itu yang gue suka. Kan mungkin kalau gue sebenarnya nggak suka ngomongin
kata passion gitu. Cuman mungkin kalau bisa dibilang itu passion gue. Dan kalau misalkan kita tarik lagi kata passion itu secara etimologi ya, secara kata, passion itu kan dari bahasa Yunani kalau nggak salah, yang artinya tuh to suffer. Oh, wow, I Untuk just know that. menderita. Wow. Ya, passion itu artinya adalah untuk menderita. Jadi kalau lo ngelakuin sesuatu dan lo rela ngederita karena itu, mungkin itu passion lo. Dan lu rela mengalami semua penderitaan karena omongan orang. Toh lu tuh nggak lucu, lu rela. 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 Gue udah muka tembok aja sekarang. Wah, gue sih nggak kuat, bro. Ada orang bilang, ya, gue juga awalnya gak kuat, Pak. Gue awalnya tuh down gitu. Cuman ya udahlah. Ya part of the process aja. wow, very interesting. Ini baru tahu loh, gue artinya passionate itu willing to be suffering. Yep. Berani menderita. Menarik. Berarti kalau ada misalkan ada orang, gimana, sorry? Ya, dan lu bilang itu yang membuat lu jadi bertahan malah karena lu tahu ini sesuatu yang harus lu lewatin penderitaan ini ya. Betul. Yeah. And I think it also goes the same waktu lu kerja juga sebagai produk karena ya again lu pasti pertama kali jadi product owner nggak tahu caranya juga kan pasti banyak salah juga kan. Iya. But can you call cuman this kalau hal apa lanjut. Kalau hal apa? Hal mungkin kalau ditanya apa yang gue dapat dari stand up terus bisa gue aplikasikan ke produk ini ya. Apalagi dengan konteks di mana ya lo pertama kali masuk produk itu lo belum ngerti apa-apa, lo pasti bakal sering ngedenger, ya lo bukan kayak gini caranya, lo bikin ini tuh sebenarnya ngerti gak sih? Omongan-omongan kayak gitu tuh pasti ada. Iya. Dan yang gue dapat adalah ya udah nggak usah dimasukin di hati. Oke. Caranya lo gimana? Terima. Nggak masukin hati itu caranya gimana toh? Mungkin kalau gue karena memang basic gue stand up comedian. Iya. Jadi gue tuh udah kayak ada settingan gitu kayak ya udahlah nggak usah masukin ke hati. Toh mereka cuma bercanda mungkin ngomong gitu karena mungkin ya lingkungannya stand up comedian. Dan itu kebawa ke kehidupan profesional gue juga ternyata. Tapi kan pasti pedang bermata dua tuh. Di saat orang ngomong serius, lu nganggap saya bercandaan, ntar. Memang, itu memang pedang bermata dua. Memang. Gimana? Lu taunya ini serius sama bercandaan gimana? Karena lu membiasakan diri untuk semuanya bercandaan lah, gitu. Ya, tapi sebenarnya yang bermain itu insting kok. Oke. Karena kita, misalnya gua dan stand up comedian lain, tahu kalau misalkan dalam satu beat stand up, ini udah masuk ke teknis ya, dalam satu beat stand up, itu nggak mungkin semuanya lucu. Ada yang set up ya, ada punchline ya. Ya. Oke. Di saat punchline, lo harus lucu. Tapi di saat set up, lo harus serius. Jadi ngebagi dua itunya. Oke. Mungkin kalau ketemu orang yang lagi serius ya anggap aja itu ini mungkin lagi set up ya. Ya. Gue nggak perlu harus lucu setiap saat. Benar. Nah, lu sendiri kan di produk ini kan pastinya tadi kayak lu bilang lah, lu belajarnya paling cepat lah, yang penting ngerti teknis secara garis besar aja gitu kan. Ada logiknya aja gitu kan. Bagian tersulit buat lu di produk itu apa? Bagian tersulit buat gue adalah belajar tentang tag-nya. Itu bagian tersulit gue. Secara lu nggak punya background itu sama sekali ya? Betul. Jadi gue benar-benar harus ngulik di saat gue kerja. Jadi di saat kerja gue tetap harus belajar. Dan kadang tuh belajar sambil kerja, itu apalagi belajar yang belum pernah lo dapet sebelumnya ya. Itu nggak se-efektif daripada lu fokus doang buat belajar. Karena gue juga punya tanggung jawab buat ngelesain produk ini. Gue strugglingnya dulu di situ sih. Lu sampai ngambil les gitu nggak sih? Kayak kursus-kursus tambahan gitu, belajar gitu nggak? Gue ikut course. Oh, ikut course? Gue ikut course. Disuruh apa lu sendiri? Gue sendiri. Karena lu tahu lu perlu itu ya, lu butuh itu ya? Iya, karena dulu tuh ada masa di mana gue udah jalanin 5 bulan. Gue udah jalan 5 bulan.
Tapi perusahaan gue pada saat itu PHK. Wow. Di PHK semua, hilang semua. Alhamdulillah, gue nggak kena. Cuman lu yang nggak kena. Ada beberapa, cuman Oh, salah lu satunya salah satu gue. yang nggak kena. Oke, terus? Ya, alhamdulillah gue. Hmm. Tapi karena hilang semua, Hmm. mau nggak mau, gue jadi makan banyak kerjaan kan. Ya, mau nggak mau kerjaan mereka lu sikat. Iya, kerjaan tim-tim gue juga. Dan di situ gue baru sadar, anjir gue nggak ngerti apa-apa. Karena banyak kerjaan mereka yang sebenarnya, duh ini ngerjainnya gimana gitu. Nggak ada dia, aduh gue nggak bisa kerja. Nggak ada dia, aduh ini harusnya gue cari di mana. Itu yang gue nggak dapet. Mungkin karena gue juga sebelumnya bukan basic tech. Iya. Akhirnya udah di situ gue baru mulai mikir kayak, ya gue harus belajar nih kalau emang gue mau bekerja di produk. Gue nggak bisa tiba-tiba langsung kayak, oke, gue mau kerja di produk, terus gimana caranya tuh? Ya udah gue masuk, udah gue diemin aja. Tetap harus ada belajar ya. Nggak, ini menarik buat gue, tau nggak? Kenapa menarik? Karena di saat kan setiap kali orang itu ini kan pemecatan massal gitu ya. Orang-orang teman-teman lu, tim lu dipecat, efek secara langsungnya adalah kerjaan mereka pasti dilempar ke lu gitu kan. And when we have that kind of situation, saat kita dihadapkan situasi seperti itu, pasti responnya tuh ada dua lah minimal, pilihan respon itu ada dua. Salah satunya adalah lu marah-marah, ya kan, lu misu-misu kan, wah jangkrik ngapain, gua ngerjain kayak gini kan bukan kerjaan gua gitu kan. Ya kan, gue digaji nggak ngerjain ini, Cok, ngapain gue ngerjain kayak ginian kan gitu. Iya. Ya kan? Tapi ada respon kedua, yaitu yang lu lakuin gitu. Yaitu, udahlah, kalau gue mau beres, ya mendingan gue pelajarin gitu kan. Nah, boleh nggak cerita sedikit yang di belakang kepala lu tuh, itu pasti ada masa-masa di mana lu kayak bersilaturahmi dengan diri lu sendiri gitu kan. Ngobrol gitu. Gue sampai meditasi ke India, bro. Enggak, itu bercanda. Jadi kalau kesel pasti ada. Iya. Kesel itu ada, tapi untungnya di gue itu cuma sebentar sih. Untungnya. Untungnya itu cuma berlaku ketika, oke, bos gue ngeluarin, lu semua di PHK. Udah, lu semua nih gue kasih pesangon, gak usah lanjut lagi. Pada saat itu selesai, itu suasana kantor gue chaos banget. Kebayang. Chaos. Semua orang nangis. Gue di jalan lagi lorong mau ke tempat kerokok. Itu sepanjang lorong orang nangis semua. Oh, wow. Dan ya di situ gue kesel. Di situ gue ini gimana sih nih istilah kayak bos gue nggak peduli sama karyawan-karyawannya, ini perusahaan apa nih kayak gini, katanya perusahaan itu harus mengayomi. Itu wajar menurut gue. Karena kalau misalkan lo abis ngeliat PHK emosi lo nggak tergerak, ada yang aneh sih sama lo. Ada yang aneh sih antara lo yang punya saham di sini atau lo psikopat. Iya, benar. Iya. Benar. Nah, akhirnya gue marah. Cuman balik lagi, gue marah pun nggak akan ngubah apa-apa kok. Common Space, where common people share and learn together.